Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, selamat pagi. Salam Negara Republik Indonesia, Pancasila, Merah Putih, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Merah putih di dalam dada. Mari kita jaga Negara Republik Indonesia, kedaulatan Negara Republik Indonesia. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita jaga persatuan-kesatuan Negara Republik Indonesia. Mari kita jaga ahli sunnah wal jamaah dan Nahdlatul Ulama. Mari kita jaga Nahdlatul Ulama NU. Lillahi ta'ala ya. Para hadirin, waduh ini membuat saya kaget nih. Saya melihat di YouTube ada buku berjudul Menangkal Fitnah Sang Pemecah Belah Umat katanya. Mohon maaf nih kalau saya salah. Ini penulisnya Idrus Alwi Al-Masur, Mbak Alwi ini. Mbak Alwi. Ada aja nih, ada lagi aja nih oknum Mbak Alwi nih. Bikin ulah lagi aja. Aduh, nggak kapok-kapok ya. Tadinya saya udah mulai mau istirahat untuk ngomong tentang Bali dan sebagainya. Tapi ini usik lagi, gatel lagi. Karena Idrus Alwi Al-Masur ini dalam tulisannya, dalam buku tersebut sudah menyinggung Banten dan tokoh ulama Banten. Di dalam buku itu memang bukan hanya ngebahas tentang tokoh ulama Banten yang kaitannya diduga menuduh PKI, tapi juga ngebahas tentang Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, yang sudah diyakini oleh hampir 90% mayoritas orang Indonesia dan umat Islam itu antek Belanda ya. Karena adanya kitab yang dikarang oleh beliau, Manhajul Istiqomah, yang jelas itu ada pembuktian bahwa beliau itu antek Belanda. Juga di dalam buku karya Idrus Alwi Masur ini pun ngebahas tentang kaitan nasab juga dia. Rupanya buku ini sebetulnya antitesis ya terhadap tesisnya Kiai Haji Ahmaduddin. Hanya ada sedikit ya berbahasa pendidikan lah. Sedikit berbahasa pendidikan tapi penuh intrik dan fitnah dan hoax. Tapi saya hargai walaupun Idrus Alwi Masur itu bikin buku seperti itu, saya menghargai setidak-tidaknya ada dari oknum Alwi yang berani unjuk gigi walaupun giginya patah ompong. Ya, daripada yang diem kekeh nggak mau nerima bahwa mereka itu oknum-oknum Bali itu bukan zuriat Nabi, kekeh aja diam-diam tapi memprovokasi orang, nyuruh orang, bayar orang jongos-jongosnya untuk mempersekusi kiai-kiai putra Nusantara yang tidak sejalan dengannya. Lebih baik seperti itu nih. Saya tunjukkan langsung ke Idrus nih. Idrus, kamu ini ngigo atau apa, Idrus? Ngigo, marah, kesel, kurang batun kehel tanahnya dia ya, Idrus. Bagus sih, bagus. Kamu bikin buku. Tapi
Kamu ini kayaknya tidak meneliti lebih jauh ya. Langsung percaya dengan, diduga oleh saya ini sumber buku yang dikarang oleh Belanda ini. Ini cerita Belanda ini, dongeng Belanda ini. Ini kalau menurut saya khurafat-nya Belanda. Khurafat-nya antek Belanda, khurafat-nya halusinasinya Belanda dan antek Belanda. Langsung kamu yakini, kamu tukil, kamu kembangkan sesuai dengan pemikiranmu di buku apa namanya, penangkal fitnah apa ya, keji atau apa tuh, dari sang pemecah belah umat. Maksudnya siapa pemecah belah umat? Belanda. Yahudi. Atau Kiai Haji Imaduddin. Juga mungkin termasuk saya juga ya. Kalau saya nggak peduli. Saya mah nggak peduli mau itu apa, nggak, udah biasa saya mah. Makin dicaci maki, dihina, digoblok, tolong, sesat dan sebagainya, makin jadi vitamin bagi saya. Udah kebal, udah senang, tetap saya bisa senyum, bisa tidur, tidak berpengaruh terhadap pemikiran, hati dan perasaan, tetap riang gembira, diriang gembirakan oleh Allah saya mah. Setiap saat dan waktu. itu mah debu itu bagi saya mah, nggak ada pengaruh. Tidak mengurangi keberanian, tidak menambah takut. Enggak. Terus, kamu ini ngerti nggak sih ke PKI? Kamu tahu nggak sih cikal bakal PKI itu apa, dari mana, kapan? Ini saya kasih tahu nih ya, saya kasih tahu, takutnya nggak berdiri tahun ya, sejarahnya PKI ya. Dan kamu tahu nggak sih PKI itu siapa yang dilawan oleh PKI? Ya. PKI itu cikal bakalnya mah partai Perserikatan Komunis Hindia. PKH. Didirikan itu oleh Henk Snevely, orang Belanda, propagandis, ya, sosialis, propagandis. Didirikan tahun 1914, itu. Didirikan tahun 1914. Kemudian diubah nama menjadi Indische Social Demokratische Vereniging atau ISDV. Dirubah itu tanggal 23 Mei tahun 1920. Ketuanya ketika itu Samaun Musso. Ya, tokoh-tokohnya itu DN Aidit, Sunyoto dan sebagainya. Tahun 2024 ya, PKH itu, Perserikatan Komunis Hindia, mengadakan kongres Komintern yang kelima. Apa Komintern itu? Komunis Internasional. Tahun berapa? Tahun 1924. Pada tahun itulah PKH berubah nama menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, oleh Samaun dan Musso. Tahun 24 PKI yang dipimpin oleh Samaun, Musso dan yang lain, juga oleh Henk Snevely yang propagandis Belanda,
itu mengadakan propaganda, mempromosikan ke hampir seluruh rakyat Indonesia, khususnya ke orang Banten, sesuai dengan tujuan PKI ketika itu. Kamu tahu nggak tujuannya PKI ketika itu? Siapa yang dilawan? Jangan hanya percaya kepada tulisan halunya Belanda, kurafatnya Belanda dan anteknya. Ini saya luruskan nih. Terus, kamu kuliahnya di mana sih? Kamu nanya nggak ke ahli sejarah? Atau kamu nanyanya ke putusan Belanda melulu? Jangan-jangan kamu hanya percaya pada cerita-cerita halu kurafatnya oknum-oknum dari Belanda dan antek Belanda, dari sumbernya di saya menduga ini dari Yahya, siapa tuh, Usman bin Yahya aja ya, sudah halu tuh kalau saya mah rapat. Kamu tahu nggak tujuan PKI ketika itu, tahun yang berdiri tahun 1920, kemudian tahun 24 mengadakan gencar propaganda tuh. Tahu nggak tujuannya? Tujuan PKI waktu itu yaitu menentang, melawan, menentang imperialisme dan kapitalisme Hindia Belanda. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mempromosikan kesadaran politik kepada para petani, khususnya di Banten. Para petani nih yang jadi objeknya. Jadi yang dilawannya itu bukan orang Indonesia, bukan bangsa putra Nusantara pribumi, tapi Belanda. Oleh Belanda juga tuh, oleh si Henk Sneplit. Ini ada kaitannya nih, terus ini ada kaitannya dengan perang petani di Banten ya, yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro dan para ulama tarekat ketika itu. Sesuai dengan tujuan PKI, yaitu menantang imperialisme dan Hindia Belanda dan kapitalisme, maka yang jadi objeknya adalah para petani. Dan para petani terkena provokasi karena memang tujuan PKI itu mempromosikan kesadaran politik. Ya, tujuannya diprovokasi itu untuk peningkatan ekonomi para petani, karena memang baik Perserikatan Komunis Hindia maupun ISDP, Indische Sosial Demokratis Vereniging ini atau PKH itu adalah memang tujuannya awal muasalnya itu ekonomi, emang sosial. Maka di Banten banyak para petani yang gerah. Awalnya memang petani Banten itu gerah terhadap Belanda, walaupun belum datangnya PKH atau ISDV. Memang gerah. Kenapa sebenarnya gerah? Karena para petani di Banten ketika itu, tanah-tanah mereka banyak yang dibeli paksa, diancam di bawah ancaman senjata dan sebagainya, tekanan politik dari oknum-oknum Belanda dan anteknya, sehingga terpaksa dijual murah karena Belanda ingin menguasai tanah Banten ya, untuk perkebunan dan sebagainya, untuk pos jaga, untuk benteng dan sebagainya. Bukan hanya itu, petani Banten gerah itu karena hasil pertaniannya harus dijual ke Belanda dengan harga yang semaunya Belanda, seenak udelnya aja. Kegerahan itulah yang membuat para oknum petani Banten ketika itu mudah terprovokasi oleh propagandanya Henk Sneplit dan pengurus PKI ketika itu. Sebetulnya ini, katakanlah ini semacam diduga oleh saya cipta kondisi sebetulnya. Terus memang agar sengaja orang Banten yang walaupun sedang dijajah sabar, sengaja untuk agar melawan Belanda, agar Belanda punya alasan untuk menyerang secara
fisik, ada senjata, itu tujuannya. Dan nanti juga terpecahkannya pribumi lagi Nusantara melawan Belanda. Padahal memang sengaja dia susupkan Heng Snaplip ini, dan diduga oleh saya untuk memprovokasi petani Banten agar mengadakan perlawanan, agar ada alasan bagi Belanda untuk membunuh, menyerang dan sebagainya, sehingga nanti lahan-lahannya, tanahnya bisa dikuasai. Ya, dan agar perkebunan para pribumi ini hasilnya bisa mudah didapatkan oleh Belanda dengan harga yang murah. Nah, jadi sebetulnya cipta kondisi sengaja dipancing ini oknum petani Banten ketika itu di zaman Syekh Abdul Karim Tanaro, mursyid tarekat, muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, di zaman Syekh Nawawi juga, di zaman Syekh Asnawi Caringin, juga di zaman Syekh Sohib Kadupinang, di zaman Syekh Ruyani Kadupinang, di zaman Syekh Kiai Haji Abdul Hadi, di zaman Syekh Tubagus Ahmad Khatib, ya, di zaman Abu Yamukri. Yang kejadian seperti itu. Nah, ternyata propagandanya PKI ketika itu mempromosikan kesadaran politik kepada para petani ini berhasil memprovokasi para petani, yang walaupun tidak diprovokasi, petani udah geras sebetulnya kepada Belanda, kesel, marah. Nah, banyak korban, harta, jiwa, banyak korban oleh kelakuan Belanda. Ditambah ada provokasi dengan promosi-promosi kesadaran politik dari PKI yang awalnya PKH yang awalnya Indische Sosial Demokratis Vereniging, ya, itu berhasil mempengaruhi mereka. Kegerahan ini meluap sehingga terdengar oleh para ulama Banten ketika itu, khususnya oleh Syekh Abdul Karim Tanaro yang saat itu jadi mursyid TKN, dan dengar oleh ulama yang lain. Karena di Banten ini sudah biasa jika ada keluhan itu pasti akan minta tolongnya ke ulama. Ya, ulama Banten karakternya selalu melindungi yang tertindas, terdolimi, apalagi itu muridnya, santrinya, karena banyak sekali para petani itu jadi santrinya ulama Banten, santrinya Syekh Abdul Karim Tanaro, santrinya Syekh Asnawi Caringin, santrinya Syekh Sohib Kadupinang, santrinya Syekh Ruyani, santrinya Abu Yamukri, santrinya Kiai Haji Abdul Hadi yang dari Menes, ya, santrinya terus Ahmad Khatib dan sebagainya. Otomatis yang namanya guru, apalagi ulama, dia ikut prihatin. Maka para ulama ketika itu ingin membantu para petani yang akan mengadakan pergolakan. Nah, jadi bantuan pelindungan para ulama tarekat ketika itu ditafsirkan, ditahkim oleh Belanda dan anteknya bahwa Syekh Abdul Karim Tanaro, Syekh Ahmad Khatib, terus yang lainnya ini anggota PKI, karena memang PKI ketika itu sudah dicium oleh Belanda sedang gencar propaganda mempromosikan kesadaran politik terhadap para petani di Indonesia, sehingga dituduhlah mereka. Padahal ulama-ulama ini tidak tahu menahu tentang itu sama sekali, ya. Jadi intinya jadi kesimpulannya, ulama-ulama Banten ketika itu seperti Syekh Abdul Karim Tanaro, mursyid tarekat, ahli tarekat, Kiai Haji Tuus Ahmad Khatib, Presiden Banten, Syekh Asnawi Caringin, santrinya Abu Yamukri, Kiai Haji Abdul Hadi, itu dicap punggung, dalam cek orang Banten diceplok tonggong, kubulan janji antek Belanda, dituduh pengikut PKI. Padahal bukan, mereka tidak tahu menahu tentang PKI. Mereka yang tahu adalah para petani Banten didolimi oleh Belanda, oleh imperialisme dan kapitalisme.
dirugikan, didolimi, bahkan ada yang dibunuh, hartanya dirampas dan sebagainya dengan cara yang culas, dikuasai harta para petani dengan cara yang culas, yang busuk. Itu aja yang dilakukan oleh para ulama Banten. Maka mereka wajib untuk menjaga umatnya, menjaga santrinya. Syahid bagi mereka, jihad bagi mereka. Hanya saja itu dimanfaatkan momen tersebut oleh Belanda dan oleh oknum-oknum yang percaya dengan kurapat dan haluismenya Belanda. Tersihir, jadi terjebak oleh cipta kondisi oknum petani pun ketika itu. Tetapi ulama tidak tahu menau tentang tujuan politik PKI saat itu, tidak tahu tentang tujuan Samaun, tidak tahu tentang PKH, ya, tidak tahu tentang tujuan Snaplit, tidak tahu. Sehingga 2 tahun setelah diresmi PKH menjadi PKI, yaitu tahun 1920 dibentuk PKH, kemudian 1924 menjadi PKI. Nah, PKI tahun 1924 yang dipimpin oleh Samaun dan Muso dan yang lainnya, 2 tahun gencar berhasil mempropaganda, memprovokasi para petani Banten. Dua tahun kemudian, tahun 1926 mereka mengadakan perlawanan. Kalau tidak salah ini sebuah gerakan perang petani, dibantu ketika itu para mursyid tarekat, para ulama tarekat. Dan memang ada agenda terselubung dari Belanda, dan mungkin juga diduga atas idenya Utsman bin Yahya, cara-cara untuk menjebak, menghukum para ulama tarekat yang gencar sekali menggelorkan semangat perlawanan para pribumi Nusantara ketika melawan Belanda. Itu lahirnya dari para mursyid tarekat. Nah, mereka mencari cara bagaimana caranya agar para ahli tarekat ini keluar dari baraknya, ibaratnya. Yaitulah dipancing dengan adanya gerakan dari oknum petani, tapi itu pun tetap itu dikompori oleh orang Belanda juga. Nah, akhirnya tahun 1926 mengadakan pemberontakan kepada Belanda, bukan kepada pribumi ulama itu, bukan kepada kiai, kepada masyarakat. Tidak membunuh pribumi, ya, tidak membakar rumah orang Nusantara, orang Banten, tidak. Tetapi memang tujuannya adalah Belanda, para ulama tarekat tersebut. Nah, kemudian oleh Belanda dibasmi, dan pada tahun 1926 itu dibubarkan. Bubarlah sudah, dibubarkan oleh Belanda. Saat itulah maka dituduh, dipitnah Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lainnya, para mursyid tarekat, ulama tarekat, tokoh karismatik Banten, dituduh PKI. Jadi yang menuduh Syekh Abdul Karim Tanaro, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib, Kiai Haji Abdul Hadi, Ki Wasid, ya, atau Ki Hasan Beja dan yang lain, kalau tidak salah ya, bukan Hasan Beja, lupa saya. Dan yang termasuk Geger Cilegon dan sebagainya, itu ya kan merentetnya Geger Cilegon. Itu dituduhnya PKI oleh siapa? Oleh Belanda. Itu harus paham nih, terus kalau tidak paham kamu kesini aja ngopi dengan saya, ngobrol lagi. Gimana sih kamu belajarnya? Jangan fitnah ulama Banten, apalagi yang dipitnahnya itu sekelas Abdul Karim Tanaro, mursyid tarekat, Syekh Tabi Caringin, Syekh Suhaib Kadupinang, Syekh Kadupinang, Abu Yamukri karena bohong, ya, kemudian Kiai Haji Abdul Hadi, Ki Wasid. Fitnahnya kutumpul amat nih, orang Banten tidak tidur. Nggak tidur dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nggak tidur orang Banten. Jangan pula nuduh-tuduh oknum-oknum Tubagus, para Tubagus keturunan Sultan Hasanuddin ini PKI, walaupun mungkin saja ada aja mungkin oknum Tubagus yang PKI, ada aja mungkin, ada aja, tidak menurut kemungkinan. Nah, ada juga yang pengkhianat bangsa, ada juga oknum Tubagus yang penjilat, harus diakui mungkin aja ada, diduga saya ada aja, karena tidak ada jaminan dari Allah bahwa keturunan Sultan Hasanuddin itu maksum atau dijaga dari pengkhianat. Enggak, mungkin saja. Jadi
untuk menuju hal itu ada. Jadi tidak heran, walaupun juga mungkin juga ada oknum itu bagus yang jadi penjilat, sampai hari ini juga mungkin ada gitu ya. Tetapi tidak boleh serta-merta mentahkim para ulama yang dulu berjuang untuk bangsa negara dan agama dan rakyat Banten itu dengan tuduhan PKI. Ini tuduhan yang sangat liar nih. Idrus ini nuduhnya liar nih. Salah ya, saya tegaskan, bukan itu, kamu salah. Kalau kamu tetap menyalahkan kekayaan itu, kamu silahkan nanti dengan saya, ngopi kamu. Oke, kita diskusi ilmiah. Terus kamu sumbernya dari mana? Saya punya sumber loh, ya, punya data. Bahkan insya Allah punya bukti fisik. Karena Abu Mukri dan yang lainnya itu orang Labuan, dan saya banyak kenal dengan keturunannya, termasuk Syekh Sohib Sehruyani banyak kenal. Jadi ada yang bisa jadikan dasar kuat untuk mengkanter fitnah bahwa mereka itu PKI. Salah sekali ya, walaupun dalam buku kamu tidak dituliskan Syekh Sohib Gardu Pinang Sehruyani, betul tidak ada, tetapi itu ada kaitannya dengan keterekatan ketika itu, karena Syekh Sohib Gardu Pinang, Sehruyani Gardu Pinang itu pun ahli tarekat. Gerakan-gerakan yang terjadi pada tahun 1924 itu adalah gerakan para ahli tarekat, sehingga timbul geger Cilegon dan sebagainya, itu ada kaitannya. Terus saya mau bertanya nih ke kamu ini, terus aduh, ini oknum Mbak Alwi ini selalu memframing Kiai Haji Imaduddin itu bukan ahli nasab, sehingga seolah tidak ada hak kepada Kiai Haji Imaduddin untuk bicara tentang nasab. Saya mau nanya, kamu itu emang apakah kamu ahli sejarah, ahli arkeologi, kuliahnya di mana kamu? Standarnya dari mana kamu bisa menulis sejarah seperti ini sehingga menimbulkan fitnah? Mana bukti sertifikat ijazahmu sebagai ahli sejarah? Jangan-jangan kamu juga tidak punya standar di ilmu sejarah. So, kalau punya standar ilmu sejarah, kamu tidak ngaco seperti ini, tidak nuduh orang yang tidak bersalah. Nah, kalau kamu bukan ahli sejarah juga, kamu juga kalau andai kata tidak jelas bukti sertifikatnya ahli nasab, sanad ahli sejarah, sanad ahli nasab, kamu jangan coba-coba bikin tulisan yang amburadul, gedabrus, nuduh orang kamu bisa. Nah, ini siapa nih pembela Mbak Alwi nih? Yang dulu seolah-olah jangan bicara kalau bukan ahlinya, ya, menuduh Ki Haji bukan ahli nasab, ngomong nasab. Ini coba nih kamu hukum ini si Idrus. Siapa yang berani? Coba tanya ke si Idrus nih. Dia ahli sejarah bukan? Kuliahnya di mana dia? Ada sertifikat enggak? Kalau memang dia ilmuwan, oke lah. Nah, legalitasnya kita akui, tetapi tetap harus dikritik ketika itu memberikan narasi yang buruk, apalagi mentahkim, memfitnah, menjustifikasi tokoh ulama Banten yang disakralkan, dihormati oleh ulama Banten, oleh rakyat Banten sampai sekarang. Terus tulisan kamu ini sangat berbahaya nih, bisa membuat marahnya para Tubagus. Nah, tapi disclaimer ya Idrus dan penonton ya, saya bicara di sini sebagai seorang Yusuf. Saya tidak mewakili Banten, mewakili Kesultanan Banten, mewakili Terah Sultan Banten, enggak. Waduh, ngeri, saya mah takut, nggak berani. Saya bukan orang yang paling kesultanannya, bukan saya mah. Bukan paling keturunan Sultan Sanusi, bukan saya mah, bukan. Dan bukan paling orang Bantennya, bukan. Hanya saja saya lahir di Banten, bapak kakek yang saya lahir di Banten, itu ya. Karena kalau saya nanti dituduhnya oleh oknum-oknum oleh oknum-oknum yang paling Kesultanan Banten, keluarga besar Kesultanan, keturunan Sultan Nasruddin, nanti oh ya sama mau ngaku mewakili begitu. Enggak, saya bukan mewakili mereka. Walaupun saya kecewa
Ini ada tulisan Idrus nih, kecewa juga nih saya sebetulnya. Dan saya hanya sebagai manusia biasa, orang bodoh, rakyat jelata, bukan siapa-siapa, punya tanggung jawab untuk membela ulama kami, membela Syekh Abdul Karim Tanaro, membela Syekh Nabi Caringin, membela Kiai Haji Abdul Hadi, dan untuk membela Kiai Haji Tugus Ahmad Khatib. Walaupun Kiai Haji Tugus Ahmad Khatib bukan kakek saya, bukan, tapi dia ulama Banten Lahir Tarekat, maka saya bela. Ya, perhatikan nih, terus. Dan anehnya lagi, terus kamu tuh aneh ya. Padahal itu klan Baal itu sepengetahuan saya itu sangat dibela loh oleh oknum-oknum dari para Tubagus yang paling Kesultanan Bantennya, paling keturunan Sultan Sadruddinnya. Dibela loh Balwi ini. Tentang nasab pun dibela loh oleh para oknum itu. Tetap bahwa Sultan Haji itu ke Ubaidillah. Terserah itu mah. Itu hak mereka, saya tidak akan ikut campur. Cuman itu aja kok aneh, kok kamu ini dibela oleh mereka. Mereka sudah sabar, bisa-bisan bahkan mungkin akibat membela nasab Sultan Hasan ke Ubaidillah dan membela oknum Ba'alwi lah ibaratnya ya. Nggak tahu sebabnya kenapa lah, walau misalnya anehnya kok bahkan karena mereka membela oknum itu sampai harus tega juga, harus siap beresiko berbeda pendapat dengan orang-orang yang menolak bahwa nasab Sultan Hasan ini ke Ubaidillah, padahal itu mereka masih saudara loh. Tapi karena membela klan Ba'alwi, oknum tersebut, mereka sanggup nanggung resiko itu, walaupun mungkin diduga ada sedikit kekurang harmonisan lah di antara mereka. Karena banyak juga keturunan Sultan Hasan ini yang mendukung tesisnya Kiai Haji Muhyiddin, bukan sedikit loh, banyak, baik yang di Banten maupun di luar, bahkan ada yang jadi pengurus PWI. Nah, itu resikonya sama saudara mereka berselisih. Tapi kok kenapa orang Ba'alwi ini, khususnya kamu nih, kok tega-teganya? Masya Allah, tabarakallah. Dan anehnya lagi dari oknum-oknum Tubagus, saya nggak ngelihat mereka ngamuk ya, karena mungkin mereka gimana ya, punya prinsip, saya tidak akan terprovokasi oleh siapapun hanya karena tulisan Idrus, walaupun kakeknya, eyangnya, buyutnya itu dikatakan PKI. Jadi luar biasa ini tasawufannya oknum-oknum itu. Saya emang dulu sebelum bisa bertasawuf seperti mereka, jujur aja. Atau mereka menjaga jangan baperan kali. Tapi kalau saya jujur aja, marah, saya tidak terima ke kamu ini, sebetulnya sangat tidak terima saya. Walaupun upanya Syekh Abdul Karim Tanaro bukan kakek saya, Kiai Tugus Ahmad Hati bukan kakek saya, Kiai Abdul Hadi bukan kakek saya, Abu Yamukri bukan kakek saya, bukan. Tetapi saya sebagai orang Banten dan sebagai orang yang cinta ulama dan ahli tarekat, ulama tarekat, saya tidak mau mengatasnamakan, saya tidak ingin terprovokasi, saya tidak ingin marah hanya karena orang Ba'alwi, kemudian saya tidak bertindak apapun. Enggak lah, saya tidak ingin disebut baperan. Peduli saya mah, mau disebut baperan kek, mau disebut terprovokasi kek, nggak peduli. Karena ada yang lebih penting dari tuduhan itu. Saya harus menjaga ulama Banten, siapapun dia. Ya, bahkan saya harus menjaga kehormatan keturunan Sultan Hasanuddin Banten, Sunan Gunung Jati, dari dihinakan, dipitnah oleh oknum, termasuk oknum Bali seperti kamu. Gak peduli saya mau disebut baperan kek, terprovokasi, bodoh, tidak penting gitu dikatakan terprovokasi, tidak penting. Saya lebih penting menjaga ulama Banten.
menjaga Syekh Abdul Karim Tanaro, Syekh Asnawi Caringin, Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Tulus Ahmad Khatib, dan yang lain. Walaupun mereka tidak minta dibela oleh saya, dibantu. Enggak, walaupun mungkin keluarga juga tidak dibela. Biarkan, saya tidak butuh dari mereka upah. Tapi saya harus mengharapkan upah dari Allah. Saya harus bicara ketika ulama Banten dihina, ketika Banten dihina, apalagi tuduh PKI. Saya harus tidak terima. Walaupun resikonya saya ini terkena provokasi, baperan, bodoh amat. Gak penting bagi saya. Karena saya harus meluruskan masyarakat. Saya harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Oknum yang benar, oknum yang dolim. Siapapun dia. Walaupun itu dari keluarga saya, dari orang dekat saya. Salah. Batil, haram. Ya. Selesai nih terus nih. Ada lagi nih, setelah PKI dibubarkan oleh Belanda, PKI versinya PKH tadi dibubarkan oleh Belanda tahun 1926, tetapi kemudian tahun 1948 itu PKI didirikan kembali. Ya tetap petingginya masih itu Muso dan Samaun, Kamadikun, dan Amir Saripudin ditambah. Tahun 1948 mereka bangkit kembali. Kemudian mengadakan pemberontakan. Siapa yang dilawannya? Nah, ini baru pemerintah yang sah, negara Republik Indonesia. Bukan melawan Belanda. Memulai pemberontakan tahun 1948. Ketika itu di sini tidak ada peran ulama. Syekh Abdul Karim Tanaro, Abuya Mukri, Kiai Haji Ahmad Khatib, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Sohib Kadupinang, Syekh Royan Kadupinang, yang lain ya tidak membantu PKI melawan pemerintah yang sah. Justru mereka membantu Presiden Soekarno, membantu negara Republik Indonesia. Ada bukti fotonya loh, bahwa Presiden Soekarno ini bersama Abuya Mukri. Ya, Abuya Mukri itu muridnya Syekh Royani Kadupinang. Syekh Royani itu anaknya Syekh Sohib Kadupinang. Syekh Sohib Kadupinang itu teman akrabnya Syekh Nawawi Tanaro. Nah, ada buktinya. Jadi ketika itu para ulama tarekat tidak membantu PKI, malah melawan PKI. Nah, memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjaga mendukung pemerintah yang sah, khususnya Pak Karno. Makanya Pak Karno sering datang ke Banten. Nah, terkantor, terputus, patah tuduhan ulama tersebut di PKI. Putus, justru mereka jadi pejuang bangsa, pahlawan, termasuk Syekh Ahmad Khatib, Ki Wasid, ya, dan yang lainnya. Oh, jadi kamu nulisnya jangan sepotong-sepotong, yang buruk-buruk aja ditulis. Tuliskan perjuangan mereka justru melawan PKI dari mulai 48 tuh. Oh, ya. Itu perjuangan untuk bangsa dan negara. Mereka jadi pahlawan. Gimana sih kamu itu nulisnya? Sengaja bikin framing fitnah-fitnah aja. Yang saya heran kamu yang kok apa nggak mikir bahwa ini nanti akan memakai kemarahan para tubagus. Walaupun mungkin ada tubagus yang tidak marah, mencoba sabar, mencoba untuk bertasawuf-tasawufan lah, tidak marah, tidak ingin terprovokasi, tidak ingin baperan, jadi tidak marah, sekali lembut. Bodoh mereka mah. Kalau saya nggak peduli, saya takut dituduh baperan, terprovokasi, nggak peduli. Ini ulama saya, ulama kami, para wali-wali, ahli tarekat, harus kami bela, harus kami luruskan. Peduli amat dituduh saya dituduh terprovokasi, baperan dan sebagainya, nggak peduli. Daripada saya masuk jadi golongan orang yang haluisme, terkena kultus individu, sok-sok tasawuf, sok-sok sabar, padahal negerinya Banten dipitnah, leluhurnya dipitnah, saudaranya ulamanya dipitnah, sok sabar-sabaran. Tidak seperti itu, harus dilawan. Ya, artinya saya melawan dengan cara ini nih, diluruskan, tegas.
Dan saya akan berusaha, tidak lagi saya harus mahabbah kepada oknum Habib seperti itu. Ngapain mahabbah ke oknum yang memfitnah ke ulama Banten, dan itu berpotensi merusak citra Banten. Ngarang aja. Pembuktian bahwa ulama-ulama tadi, Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lain, yang ahli tarekat yang dikatakan oleh Belanda itu akan kudeta, gugot, perjuangan-perjuangan yang batil, dan kitab Minhajul Istiqomahnya Utsman bin Yahya, ya, itu terbantahkan karena ternyata di antar mereka oleh pemerintah, oleh negara disebut pahlawan. PKI menurut Belanda, antek Belanda, jongos Belanda, tetapi oleh pemerintah, ya, termasuk Brigjen Sampun, itu adalah pahlawan. Kiai Haji Ahmad Khatib, pahlawan, ulama yang juga termasuk pejuang disebutnya. Pemerintah Indonesia mengakui mereka sebagai pejuang bangsa. Nah, hanya oknum Belanda, jongos Belanda, antek Belanda, pemikiran Belanda yang tersihir oleh Belanda, antek Belanda yang membunuh mereka PKI. Nah, kita teruskan nih. Bismillah. PKI yang berdiri kembali tahun 1948, kemudian mengadakan pemberontakan pada Soekarno. Nah, PKI ini yang hampir pure, ini adalah gerakan politik, harakat politik, bukan harokah lagi gerakan ekonomi, tetapi lebih kepada politik untuk menguasai Indonesia sistem oleh DN Aidit, Musso, ya, dan Amir Saripudin, termasuk Samaun. Nah, ini jelas sekali akan mengkudeta, akan merubah falsafah negara ketika itu. Pancasila akan dirubah menurut mereka menjadi komunis. Di saat itu memang kan ada DITI dan sebagainya. Nah, gerakan ini yang kemudian ada gerakan 30 September tahun 1965, puncaknya mereka mengadakan kudeta. Dibunuhnya para jenderal yang Ahmad Yani dan sebagainya. Ini PKI yang memang banyak membunuh para ulama Banten, Kiai Banten, masyarakat Banten, membakar rumah-rumah ulama dan sebagainya. Bagaimana posisi Abdul Karim dan yang lainnya ketika itu? Justru mereka membantu pemerintah, membantu Pak Karno dan yang lainnya. Termasuk diantaranya kalau tidak salah itu Syekh Tubagus Falak dari daerah Sabi, Kabupaten Pandeglang, yang kemudian bikin pondok-pondok di Bogor, di Pagentongan. Nah, itu salah satu pejuang yang membantu pemerintah. Dan Syekh Falak adalah gurunya Pak Karno. Pak Karno sering minta fatwa, minta doa kepada beliau untuk melawan PKI dan yang lainnya. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, terbantahkan yang menuduh para ahli tarekat Banten itu PKI, karena ternyata justru melawan PKI mereka, melawan Belanda, dan terbukti bahwa negara Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan penghormatan atas jasa mereka ke semuanya sampai sekarang. Ya, Arsip Nasional mengakui itu, ada penghargaan. Kamu terbantahkan, kamu harus berhadapan dengan Arsip Nasional. Jadi fitnah. Ini harus dijelaskan nih. Nah, PKI yang berbangkit kembali tahun 1948, beda tujuannya. Ya, tujuannya itu untuk melawan pemerintahan yang sah agar negara ini berfalsafahnya falsafah PKI. Beda tujuannya dengan tujuan PKI yang isikal bakalnya dari Perserikatan Komunis Hindia atau Indies Social Democratic Vereniging, ISDV. Nah, beda dengan itu tujuannya. Saya kira sampai di sini kamu paham, Idrus, ya. Waduh, untung-untung nih saya masih ingat-ingat di sejarah ini. Saya ini orang yang tinggal di Banten. Kamu jangan jelek-jelekin ulama Banten dong, terus. Waduh, kamu mau ngebales ya karena Utsman bin Yahya dikatakan antik Belanda.
Jadi kamu juga ingin balas, saya menduga nih, kamu juga ingin balas bahwa ulama Banten pun ada yang PKI. Nggak bisa begitu, nggak masuk loh. Apalagi selama saya masih hidup di Banten. Insya Allah bidillah ikut kudratil, insya Allah bikaramatil, insya Allah saya ajam. Saya tidak akan biarkan bumi Banten dijajah oleh siapapun. Dengar nih ya, saya tidak akan biarkan bumi Banten dijajah oleh siapapun, dan saya tidak akan biarkan negara Indonesia dijajah oleh siapapun. Saya tidak akan biarkan Pancasila, Undang Dasar 45 dibubarkan oleh siapapun. Saya akan jaga kedaulatan negara Republik Indonesia, insya Allah. Dan saya akan jaga nanti insya Allah ulama-ulama Bandung khususnya dan ulama Nusantara, ya, dari difitnah oleh siapapun. Insya Allah dengan cara apapun, insya Allah, artinya dengan cara yang ma'ruf. Tapi ma'ruf bil ma'ruf, bukan ma'ruf bil munkar kayak ono sebelah, kagak. Ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkarnya bil ma'ruf, jadi mengerti mau itu adalah hasanah, tidak menimbulkan perpecahan. Kalau ma'ruf bil munkar, mungkar bil munkar, pasti akan ada perpecahan, saudara-saudari, pasti ada. Di kampung gara-gara ada ormas itu pecah, musuhan, gitu, kiai-kiai dengan kiai-kiai gara-gara ormas yang itu. Amar ma'ruf bil munkar, nahi mungkar bil munkar. Hancur, ada perpecahan gara-gara itu. Tapi saya akan insya Allah bismillah dikuatillah ma'allah, ma'ruf bil ma'ruf, mungkar bil ma'ruf, artinya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan dasar hukum supremasi hukum negara Republik Indonesia, tidak sekarang dewek. Mana bukti ma'ruf bil mungkar, mungkar bil mungkar? Yang persekusi tuh, yang mempersekusi itu mengataskan ma'ruf tapi bil mungkar. Yang doyan mempersekusi itu mengataskan ma'ruf bil mungkar, tapinya yang menganggap Syekh Yahya Hajimuddin Munkar dengan caci maki, dajjal, iblis, itu mungkar bin mungkar, seolah mungkar menurut mereka, dan caranya pun mungkar lagi, padahal itu bukan mungkar. Menurut mereka itu Syekh Yahya Hajimuddin Munkar, tapi mereka bantahkan dengan mungkar lagi. Itu jadi kalau kamu tahu, pengen tahu siapa pemecah belah, nah itu yang dakwahnya katanya ma'ruf, tetapi ma'rufnya dengan mungkar, mencegah mungkar tapi dengan mungkar. Nah itu namanya pemecah belah, itu bukti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya luruskan ya, mudah-mudahan nih para netizen menyaksikan. Jangan terprovokasi, jangan terjebak oleh penulis-penulis dobol gedaburus yang bukan siapapun dia nih, oknum-oknumnya, oknum penulis yang membuat tulisan tetapi tidak berdasarkan fakta, sejarah dan data, tetapi hanya dari sumbernya Belanda, Hindia Belanda. Maka ini buktinya bahwa pengaruh Belanda, pemikiran Belanda ini ada yang melanjutkan. Cara Belanda menjajah, mengkuptasi negara kita ini ada yang melanjutkan oknum-oknumnya. Siapa dia? Itu tadi. Itu tadi, siapa dia lagi? Yang menganut pahamnya dari Belanda, kabar Belanda, info Belanda, cerita Belanda diterima. Walaupun pembelokan sejarah, walaupun mengkhianati, menghina, menghukumi, memfitnah pejuang bangsa, putra pribumi, putra Nusantara, kiai Nusantara, dan para ulama, para wali, khususnya ahli tarekat. Nah itu dia itu. Jadi ada gerakan kapitalis imperialis, gerakan invasinya Belanda yang dulu ini ternyata ada yang melanjutkan. Siapa dia? Cukup kita tahu. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dalik. Bangkit, hei saudaraku, para putra pribumi, para putra Nusantara, jaga republik kita.
jaga kedaulatan negara Republik Indonesia, jaga faham ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama, jaga Banten, jaga tokoh-tokoh ulama Banten, ya. Jangan mau kalian dihipnotis, disihir, dan jangan mau kalian jaim hanya karena takut tidak sabar, takut dikatakan baperan, takut dikatakan terprovokasi. Kamu diam bisu, teboga nyali, mungkin meli wedak. Tegas, salah-salah. Jangan hanya menjual cinta dan cinta dan cinta. Sok-sok tas, ini yang dikatakan sok-sok tasawufan tuh. Udah tahu ulama Banten, udah tahu wali Banten, tarekat Banten, jadi fitnah. Masih saja untuk anu-anu, hanya karena supaya dia disebut tidak sabar. Bukan gitu sabar mah. Ngaji lagi tuh tentang sabar. Yang seperti apa sabar itu? Diem. Sabar itu menurut saya tidak berhenti berjuang, menggelorakan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Dia tidak berhenti berjuang melawan orang yang merusak tatanan agama, walaupun itu masih klannya, walaupun itu masih komunitasnya, walaupun itu masih ada ikatan saudara. Peduli, jika Allah memusuhi maka dia pun memusuhi. Jika Allah cinta, maka dia pun cinta. Itulah cinta. Jangan kau cintai orang yang dimusuhi oleh Allah, mengatasnamakan cinta lagi. Cinta dobol itu. Cinta halu itu seperti itu. Wallahu alam sawab, wallahu alam sawab. Yusuf Al-Mubarak, mohon maaf lahir batin jika ada yang salah. Netizen, para pemirsa, jika ada yang salah, silahkan luruskan saya. Karena saya bukan ahli sejarah, bukan. Saya ini mendengar penjelasan-penjelasan ya tentang PKI dan sebagainya ini, tentang perang petani dan sebagainya, tentang ulama yang saya suka ini, diantaranya karena dari saudara-saudara saya, dari saudara saya yang eyangnya itu juga termasuk dalam mursyid tarekat. Ada saudara saya di situ, ada uas saya di situ, ya, dan tahu tentang perjuangan Belanda dan ulama tarekat ketika dulu itu. Dijelaskanlah kepada saya, gitu ya. Jadi saya tahu, tapi saya tidak mengatakan, oh saya ini dari keturunan mursyid tarekat, juga enggak. Saya keturunan wali juga enggak. Saya ini orang biasa, orang bodoh, bukan siapa-siapa. Nasab saya biasa-biasa aja. Dan saya bukan keluarga besar, keluarga besar, enggak. Saya mah keluarga kecil, enggak besar-besaran. Enggak ada saya mah. Udah saya dari terah enggak, terah saya mah terah biasa saja. Terah yang belinya cimol terahnya. Terah saya itu. Tapi nggak tahu yang di sononya. Kalau saya masih merasanya terah seperti itu, terah cimol, terah emperan. Bukan keluarga besar-besaran, saya mah nggak tahu. Sebab kalau saya ingin berbuat apapun, saya tidak pernah saya ini terah keluarga terah enggak. Saya adalah hamba Allah, makhluk Allah yang doib, maka saya harus minta tolong pada Allah Ta'ala. Nggak ada dalam bayangan saya, keluarga besar, nggak ada, nasab-nasab nggak ada. Saya adalah Yusuf, orang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan saya harus minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya itu, dan saya banyak dosa dan kesalahan. Demikiannya, mudah-mudahan jadi pencerahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maaf, nanti saya doakan dulu. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunannya kepada kita semua, kepada Idrus Alisat, pada umat Islam, pada rakyat Banten, pada seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia. Dan juga menurunkan taufik dan hidayah, menjadikan kita istiqomah, dicintai oleh Allah, mencintai Allah, dicintai Rasul, mencintai Rasul, mencintai yang dicintai Allah, mencintai yang dicintai Rasul, membenci yang dibenci Allah, memusuhi yang dimusuhi Allah, dan membenci yang dibenci Rasul, dan membenci dan memusuhi yang dimusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri video ini, saya minta kepadamu Idrus, hai Idrus, ya, Idrus, minta kepada kamu minta maaf kepada ulama-ulama
yang kamu sebutkan dalam buku tersebut dan kepada keluarganya dan kepada masyarakat Banten. Kamu minta maaf khususnya kepada keluarga besar Syekh Abdul Karim Tanaro, Kiai Haji Abdul Hadi, Syekh Asnawi Caringin, dan kepada keluarga besar Kiai Tulus Ahmad Khatib, Presiden Banten. Kamu minta maaf, saya tunggu kamu. Jangan sampai tidak maaf. Jangan sampai. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.